mau makan lagi? Perut kamu yang bunyi-bunyi. Aku cuma mau cobain aja, soalnya temen yang recommended. Mau pesan menu yang lain jadi berantem di lampu merah. Iya, Kita udah baik. nggak bisa kayak Mungkin masalah mereka gak seberat kita. kan nggak ada masalah yang nggak bisa. Sekarang kita juga lagi berusaha nyelesain, makanya kita datang ke pengadilan agama. Kita selesaikan Makanya semua. kita udah sepakat ya soal ini. Kita lagi menjalani 3 hari terakhir kita sebelum, dan keputusan aku udah bulat. Oke. Aku nggak akan nanya lagi. Pak Arjuna nih guys sekarang lagi main-main dengan Kinara cucunya karena dia telah mengetahui bahwa Kinara adalah cucunya yang masih ada, makanya dia ingin merebut ya guys ya Kinara dari tangannya Miranti. Dan di situ ada omnya nih guys, ada Jonathan, di mana Jonathan itu teriak-teriak nih guys memanggil nama Kinara seperti itu. Karena Jonathan memanggil nama Kinara seperti itu dengan teriak-teriak, otomatis membuat Kinara ini tahu bahwa itu adalah suara Jonathan gitu loh. Dan otomatis di situ dengan keadaan dia yang marah-marah, dan juga, dia juga membawa Mama Astrid dengan sangat paksa sekali agar dia bisa mendapatkan kembali Kinara, keponakannya seperti itu. Makanya dia marah-marah sambil menggandeng Ibu Astrid itu ya guys ya. Dan ketika dia melihat Kinara tentu saja dia senang. Namun tidak semudah itu dia mendapatkan. Tentu saja Pak Arjuna melakukan berbagai hal agar dia bisa mendapatkan Kinara, dan jangan sampai hak asuhnya Kinara itu jatuh ke tangannya Miranti seperti itu. Nah otomatis dia langsung memberikan kepada Bisiti nih guys, supaya dia langsung dibawa aja ke kamar seperti itu. Nah melihat semua kejadian seperti itu otomatis membuat Jonathan ini semakin marah kepada Pak Arjuna atas sikapnya yang ia lakukan selama ini nih guys. Dan disitu otomatis Jonathan tidak terima dengan semua perkataan yang menyatakan ya guys ya apa yang dilakukan oleh Pak Arjuna ini tidak benar, karena dia tetap merasa bahwa dia adalah cucunya seperti itu. Nah otomatis membuat dia marah-marah seperti itu nih guys, langsung memukuli Pak Arjuna seperti itu. Ketika dia dilarang untuk mengambil lagi keponakannya, otomatis membuat dia semakin marah dan emosinya semakin meledak dan memukuli Pak Arjuna di situ. Dan dia tidak peduli dengan siapapun yang ada di situ nih guys, pokoknya langsung saja dihajar Pak Arjuna ini, karena Pak Arjuna pun sendiri juga tidak mau mengalah, dimana dia tetap kekeh pada pendiriannya yang menyatakan bahwa dia tetap mau Kinara. Dari situ Kinara disembunyikan di kamarnya ya guys ya dengan BCT, supaya dia tidak bisa keluar seperti itu. Walaupun Kinara juga sedih karena ingin menemui omnya Jonathan seperti itu, karena dia kan kangen juga kan pengen ketemu om Jonathan. Lalu kenapa seperti itu, kok tidak boleh, kenapa harus ada di kamar seperti itu, membuat dia sedih, benar-benar sedih seperti itu karena tidak bisa melihat, kan dia juga pengen kumpul lagi. Nah di situ Jonathan tetap memperjuangkan Kinara dengan memukuli. Jalan satu-satunya adalah dengan kekerasan menurut Jonathan, karena emosinya sudah meledak sehingga dia memukuli Pak Arjuna. Dan Pak Arjuna pun ya tidak akan pernah melepaskan Kinara, meskipun dia memukuli sampai babak belur pun dia tidak akan tetap ya guys ya menyerahkan Kinara begitu saja, karena tentunya semua orang itu sudah dipanggil sama ya Mama Astrid nih guys untuk membantu papanya agar tidak dipukuli oleh Jonathan seperti itu. Namun tenaganya sungguh powerful sekali sehingga semua orang di situ kewalahan nih guys ya. Dan di situ ada pengacaranya nih guys, pengacaranya Pak Arjuna yaitu Pak Lucky, yang menyatakan bahwa dia sudah memvideokan semua kelakuannya Pak Jonathan seperti itu, sehingga dia tidak bisa berkutik apa-apa. Dan dia juga menyatakan bahwa Kinara bentar lagi akan ada sidang, di mana Pak Arjuna ini sudah mempersiapkan semuanya untuk bisa mengambil hak asuh seperti itu. Dan mendengar kata sidang membuat Jonathan semakin marah sekali. Sampai kapanpun Kinara adalah keponakannya, dan sampai kapanpun dia adalah anaknya Kak Miranti seperti itu, dan tidak ada yang bisa merebut dari keluarganya, karena satu-satunya opa yaitu adalah opanya ya, opanya atau papanya Miranti seperti itu. Jadi tidak ada yang lain. Dan di situ tetap saja dong membuat dia marah, apalagi setelah mengetahui bahwa Pak Arjuna ini menyatakan bahwa Miranti kan sudah berada di ICU. Kita tidak tahu dia masih hidup atau tidak, karena dia kan di penghujung kehidupan dan antara mati dan tidak seperti itu. Mendengar kabar seperti itu yang diucapkan oleh Pak Arjuna membuat dia semakin marah. Namun dia tidak bisa berkutik sekali lagi, karena memang pengacaranya sudah melakukan berbagai cara agar Pak Jonathan itu diem ya. Karena di situ dia juga tidak berkutik dan bingung apa yang dia lakukan, karena tentu saja semakin dia memberontak, maka semakin Kinara itu jatuh tangannya kepada keluarganya.
Pak Arjuna seperti itu, dan akhirnya membuat dia harus pergi begitu saja setelah mengetahui banyak hal yang harus dilakukan untuk mempersiapkan sidang, karena Kinara ternyata jatuh ke tangan Pak Arjuna, dan jangan sampai itu terjadi nih guys. Maka dari itu berbagai cara pun ia lakukan ya guys ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kasihan sekali Kinara ya guys ya, karena Kinara itu seharusnya tidak seperti itu. Nah sementara Tami nih guys, di situ ada petugas ya. Di situ petugas dari bagian ortopedi yang menyatakan bahwa Pak Bagas itu memesan kaki palsu. Karena Pak Bagas itu memasang kaki palsu untuk Tami, sehingga dari pihaknya harus mengukur kaki Tami terlebih dahulu seperti itu. Dan mendengar bahwa Pak Bagas itu memesankan kaki palsu nih guys, membuat Tami ini sebenarnya juga senang seperti itu loh guys. Membuat dia semakin senang seperti itu nih guys. Sehingga dia tahu bahwa dia akan punya kaki seperti itu, dan dia sungguh sangat berterima kasih sekali kepada Pak Bagas yang memberikannya kaki seperti itu, kaki palsu seperti itu. Nah sementara Pak Bagas itu sendiri yang lagi menunggu jawaban dari Firman yang tidak kunjung ada, tiba-tiba ditelepon oleh anaknya Tami seperti itu. Memang Tami sengaja menelpon ya papanya tersebut yang sudah dianggap sebagai papanya ya sekarang karena sudah menerimanya, dan dia berterima kasih kepada Pak Bagas dan menyatakan terima kasih seperti itu atas kaki palsu, dan disitu sudah ada jelas sekali mengungkapkan bahwasannya dari pihak ortopedi tadi datang mengukur kaki palsu seperti itu, sehingga dia tahu oh seperti itu. Padahal itu akan jadi kejutan buat Tami, namun karena Tami sudah tahu makanya dia bilang kepada Pak Bagas untuk berterima kasih tentunya, karena dia mau berterima kasih seperti itu nih guys. Dan tentunya dia juga mengundang besok untuk datang syukuran di acaranya Tami seperti itu nih guys. Maka dari itu dia juga menelpon bisakah besok untuk datang, dan kemudian Pak Bagas menyatakan bahwa dirinya akan datang besok, dan mendengar kabar bahwa Pak Bagas akan datang besok otomatis senang dong ya, dan Pak Bagas sendiri pun juga senang. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Pak Bagas itu punya banyak masalah. Ya, dia adalah dalang dari setiap permasalahan dan juga dalang yang membuat kakinya Tami itu patah. Ya, seperti itu. Nah, sementara itu, Mama Asid berusaha untuk membujuk suaminya Pak Arjuna ini agar bisa mengembalikan ya kan Kinara ke tangan Miranti seperti itu, karena walau bagaimanapun menurut Mama Asri tetap mamanya yang berhak untuk menerima segalanya, karena kan mereka juga mengurus dari kecil Kinara. Toh kasihan juga mamanya seperti itu. Namun Pak Arjuna ini tetap kekeh pada pendiriannya, meskipun istrinya sudah bilang jangan mengambil hak asuhnya Kinara, tetap aja Pak Arjuna ini tetap kekeh pengen. Karena memang kalau sudah menjadi keinginan Pak Arjuna ini sudah sulit ya untuk dikasih tahu, itu sudah sangat sulit meski sama istrinya sendiri. Bahkan memang Bu Asid pun sudah menegaskan kasihan. Namun tetap saja ya Pak Arjuna ini berpikir bahwasannya kan ibunya ada di ICU, siapa yang akan menjaganya kalau tidak dari Pak keluarganya, opanya gitu kan. Nah itu yang membuat Kinara itu sedih nih guys. Makanya sampai saat ini Kinara tetap sedih dan dia tidak mau makan, dia tidak mau keluar seperti itu. Dia hanya berada di kamar. Walaupun di situ ada Bisiti yang memberikan minuman dan ingin membujuk Kinara untuk tidak sedih lagi, namun tetap membuat dia sedih dan dia tidak mau minum apa-apa. Ya, karena memang dia pengen ketemu dengan omnya seperti itu, dengan Om Jonathan. Namun sayangnya kan tidak mau, tidak bisa begitulah, tidak diperbolehkan. Nah itu loh guys yang jadi masalahnya, sehingga dia memang marah betul kepada opanya Brian seperti itu. Opa Brian sudah melarang bertemu dengan omnya sendiri seperti itu, jadi terasa dikerangkeng di rumah seperti itu, tidak bisa kemana-mana, bikin dia sedih. Nah sementara itu ada Pak Arjuna nih guys yang sengaja ditemui oleh pengacaranya Pak Luki untuk meminta ya untuk mengurus semua data-datanya ya guys ya terkait sidang yang akan dipersiapkan nantinya untuk bisa mengambil hak asuhnya Kinara. Maka dari itu membutuhkan cap jempolnya dari Kinara seperti itu, karena berkas-berkasnya membutuhkan cap jempol dari Kinara seperti itu. Makanya Pak Luki ini sengaja mengatakan kepada Pak Arjuna nih guys. Namun sayangnya di situ karena tidak mau keluar ya anaknya Kinara, jadi tidak bisa mendapatkan. Nah sementara itu ada Jeffrey dan juga istrinya nih guys, Novia. Di situ
Novia yang memandangi suaminya nih guys, tiba-tiba membuat Jeffrey ini seakan-akan meleleh, sehingga dia bilang, tolong jangan pandangin seperti itu, nanti kan bisa bikin meleleh, nantinya kan bisa juga dia terkena seperti apa yang terjadi pada Novia pada waktu itu ketika dipandangi Jeffrey, justru malah dia tidak fokus. Nah kalau nanti dia tidak fokus kan bisa ditilang lagi, karena bisa melanggar seperti itu. Namun Jeffrey juga senyum-senyum karena dia tahu bahwa dia senang ketika suaminya atau istrinya tersebut memandangi dia seperti itu. Nah, ketika di jalan nih guys, tiba-tiba mereka berdua melihat pemandangan ada seorang suami istri. Bapak dan ibu itu yang ada masalah dan memang berteriak-teriak di jalan dan keluar seperti itu. Dan melihat itu semua, oh ternyata ada orang lain yang keluar seperti itu. Dan yang satu ibunya itu langsung keluar dari mobil dan naik gojek begitu saja, dan suaminya berusaha untuk membujuk namun ternyata tidak bisa dibujuk ya istrinya. Dan melihat kejadian itu otomatis membuat mereka mendiskusikan, sehingga Novia mengatakan bahwa ketika sudah kalau perempuan itu keluar dari mobil pasti itu suaminya yang bikin masalah. Dan menurut Jeffrey itu juga memang kalau perempuan itu juga tidak bisa dibujuk dengan baik-baik. Seharusnya kan tidak seperti itu, seharusnya di jalan juga tidak seperti itu, kan malu kan seperti itu. Dan menurut Novia sendiri ketika Jeffrey mengatakan demikian membuatnya jadi tambah masalah lagi, karena Novia berpikir bahwa dia itu disindir oleh suaminya sendiri seperti itu yang pengen keluar dari mobil. Dan kemudian Jeffrey mengatakan bahwa oh kamu merasa tersindir ya seperti itu. Dan kok Novia ini menyatakan bahwa dia itu memang tidak terasa tersindir, tapi seakan-akan Jeffrey menyudutkan dia seperti itu. Namun sebenarnya masih ada rasa cinta di antara keduanya. Tentu saja Novia tidak akan keluar dari mobilnya, karena walau bagaimanapun itu kan mobilnya dia. Seperti itu. Dan kemudian Jeffrey hanya diam seperti itu saja, dan Novia juga menyatakan emang mobil ini kan pemberiannya dari Jeffrey. Namun kan sudah jadi miliknya Novia seperti itu. Dan Jeffrey diam saja seperti itu karena dia tidak mau banyak masalah seperti itu nih guys. Jeffrey hanya mau mengajak Novia itu untuk jalan-jalan lagi seperti itu dan membahagiakan dia. Dan di situ Jeffrey juga melihat Novia itu memegangi perutnya, seakan-akan dia itu lapar. Jadi dia pengen mengajak Novia ini bahagia lagi, makan lagi gitu loh guys. Karena dia melihat perutnya Novia ini seakan-akan keroncongan seperti itu, sehingga melihat itu harus ke tempat restoran lagi kayaknya seperti itu. Nah sementara itu sudah ada polisi yang berada di rumahnya Pak Bagas, dan Pak Bagas pun juga tidak tahu kenapa ada polisi lagi. Sementara pada waktu itu dia sudah memberikan keterangan bahwa dia tidak ada hubungannya terkait orang yang menculik Novia maupun orang yang mencelakakan anaknya Tami seperti itu. Dan kemudian dia sengaja menemui polisi tersebut nih guys, karena memang harus ditemui ya, karena pada awalnya dia tidak tahu bahwa dia akan ditangkap oleh polisi seperti itu. Dan kemudian dia langsung menyalami polisi tersebut dan bertanya ada apa seperti itu. Dan tentu saja dia harus duduk terlebih dahulu dan untuk membahas nih guys, untuk membahas kenapa ada apa Pak lagi untuk menemuinya. Sedangkan kan masalah waktu tempo lalu kan sudah jelas bahwa dia tidak ada hubungan terkait penculikannya Novia, tidak ada hubungan terkait orang yang menghancurkan anaknya Tami sehingga celaka seperti itu. Namun di situ Pak polisi punya bukti, dia punya surat yang menyatakan bahwa dia akan memborgol dan membawa Pak Bagas itu ke kantor polisi, karena memang dia menjadi tersangka dari semua dalang yang terjadi selama ini nih guys. Nah sementara itu ada Ibu Astrid, dia mau menyuruh Siti lagi untuk makan ya Kinara, karena memang udah waktunya makan siang seperti itu. Jadi menyuruh Kinara untuk segera datang makan seperti itu. Siti berusaha untuk membujuk ya guys ya, membujuk Kinara untuk makan karena waktunya makan, nanti kan mah sakit seperti itu. Namun tetap saja membuat Kinara ini tetap sedih karena dia tidak bisa bertemu omnya dan keluarganya. Kalau dia berada di situ dia enak-enakan sendiri, lalu bagaimana dengan keluarganya yang di sana? Dia kan sedih begitu juga. Biar aja dia sakit, toh juga semua ini gara-gara opanya Brian seperti itu. Sehingga dia terasa terkangkang seperti itu. Dan kemudian karena dia tidak mau keluar, maka membuat Mama Astrid ini berpikir bahwa hal yang bisa dia lakukan adalah membawakan makanan ke kamarnya, sehingga dia bisa makan di kamar dan berusaha untuk membujuk Kinara agar mau makan seperti itu nih guys. Dari situ terjadi penangkapan Pak Bagas ya guys ya. Pak Bagas ini ditangkap oleh polisi. Namun sayangnya dia melakukan perlawanan dan memukuli polisi sehingga dia bisa melarikan diri seperti itu. Tiba-tiba di situ ada juga menantunya Hakim yang melihat kayaknya itu ada
mobilnya Pak Bagas dan untuk apa dia ya berkeliaran seperti itu dikejar polisi lagi. Dia berpikir kayaknya ada sesuatu hal ya. Kira-kira ada apa ya? Kenapa seperti itu? Dan Pak Bagas berusaha tetap ingin melarikan diri. Jangan sampai dia itu ketangkap. Karena kalau ketangkap bahaya sekali tentunya ya guys ya. Makanya dia berusaha untuk naik mobil dengan sangat kencang dengan speed yang sangat tinggi supaya dia tidak bisa ketangkap polisi. Karena jelas-jelas ini semua pasti ada orang yang sudah berkhianat kepada dirinya sehingga semua orang tahu bahwa Pak Bagas adalah dalang dari setiap permasalahan yang terjadi dalam keluarganya Pak Arjuna dan juga telah mencelakakan Tami anaknya sendiri. Dan untung karena ada truk di situ yang menghambat polisi sehingga tidak bisa menyusul dia dan di situ polisi tidak bisa mengejar Pak Bagas dan Pak Bagas bisa melarikan diri begitu. Nah sementara kehidupan Jeffrey dan Novia yang sekarang memang bisa dibilang tidak baik, namun Jeffrey berupaya untuk bisa membahagiakan Novia selama 3 hari terakhir sebelum persidangan itu. Makanya dia ingin bertemu terus dengan Novia, ingin mengajaknya dia makan. Lalu Novia mengatakan kenapa kok makan ke restoran seperti itu, karena Jeffrey melihat dia mendengar perutnya Novia ini keroncongan, makanya dia ajak. Walaupun Novia ini tidak mau pada awalnya, ya udah kalau tidak mau makan minum aja seperti itu. Nah kemudian dia mau mengangkat istrinya Novia, namun Novia tidak mau dan dia bisa jalan sendiri nih guys. Dan ketika berada di cafe nih guys, otomatis dia senang dong karena melihat istrinya bisa jalan sendiri seperti itu. Setelah sekian lama Jeffrey dan Novia ini tidak bersama nih guys, akhirnya mereka berdua bisa bersama. Dan di situ Jeffrey melihat istrinya lagi pesen ayam, ya kan, mie ayam dengan pangsit seperti itu dan juga mineral seperti itu. Nah melihat Novia ini pesan makanan lagi, kayaknya ada yang aneh seperti itu. Novia hanya mengatakan bahwa itu adalah makanan yang paling romantis di cafe ini sehingga dia mau memesan seperti itu. Dan Jeffrey hanya bisa senyum-senyum saja bahwa melihat Novia ini sekarang suka makan seperti itu, entah kelaparan. Namun dia juga tidak tahu bahwa istrinya saat ini sedang hamil seperti itu nih guys. Nah jika dia tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia akan jauh sangat bahagia sekali. Nah di situ tentu saja ada orang yang ia lihat di lampu lalu lintas tadi yang marah dan ternyata sudah baikan seperti itu nih guys. Dan di situ keduanya baikan dan saling meminta maaf satu sama lain nih guys. Ya, dan karena Jeffrey dan Novia melihat sendiri bahwa mereka berdua itu baikan seperti itu ya, dan merasa bersalah satu sama lain sehingga tidak akan mengulangi hal yang sama dan untuk mempertimbangkan setiap apa yang akan mau mereka lakukan seperti itu. Dan di situ Jeffrey karena melihat itu, dia juga bilang kepada Novia apakah hubungan mereka juga tidak bisa seperti itu, baikan seperti itu, atau kalau mereka berdua pasangan bisa baikan seperti itu. Dan Novia pun hanya bisa diam pada awalnya. Namun dia menyatakan bahwa masalah dia sangat besar sekali jika dibandingkan dengan orang itu. Mungkin mereka masalahnya hanya sedikit, tidak sebanyak Novia seperti itu. Karena memang yang menjadi masalah dalam keluarganya Novia adalah Pak Arjuna yang membuat kesalahpahaman itu terjadi sehingga masalahnya Novia ini bertubi-tubi tanpa Jeffrey itu menyadari akan hal itu. Walaupun dia menginginkan Novia untuk bisa kembali ke dirinya karena walau bagaimanapun dia sangat mencintai istrinya, apalagi dia akan bahagia jika dia mengetahui bahwa istrinya sedang hamil nih guys. Maka dari itu dia akan sangat bahagia sekali. Nah di Novia ini memang tidak mau membahas seperti ini. Novia nanti akan membahasnya terlebih lagi di sidang seperti itu. Walaupun Jeffrey menginginkan Novia ini untuk berpikir ulang seperti itu, dia akan berusaha untuk menyelesaikan masalahnya di sidang. Karena masalah yang dihadapi Novia ini tidak sedikit, ya, berkaitan dengan Pak Arjuna juga yang membuat dia masalahnya bertubi-tubi walaupun dia masih sangat mencintai istrinya. Jika Jeffrey tahu bahwa waktu itu Novia diusir oleh Pak Arjuna, mungkin dia akan sangat sedih sekali. Namun semua itu adalah dalangnya adalah Pak Arjuna itu sendiri. Dan Novia tidak mau membahas akan hal ini lagi karena dia hanya ingin membahas bagaimana dia mau bahagia saja. Toh dalam 3 hari terakhir kan katanya pengen have fun kan dengan Novia. Makanya tolong jangan dibahas seperti itu Kak Jeff, karena dia kan mau hidupnya bahagia dan dia juga katanya kan tidak akan mempertanyakan akan hal itu. Kenapa Novia ini ingin bercerai dengan dirinya, karena sudah jelas menurut Novia. Dan dia juga tidak mau memperdebatkan masalah ini dan akhirnya membuat Jeffrey mengiyakan saja seperti itu. Walaupun sebenarnya Jeffrey sangat sedih karena walau bagaimanapun dia tahu bahwa masalah yang dihadapinya sebenarnya bisa diselesaikan. Namun kan pada waktu itu ketika mediasi pun dia juga tidak datang. Lagi-lagi dia melihat ya. Dan seharusnya Jeffrey itu tahu dan peka bahwa Novia ini